the ecosystem. Apple ecosystem itu jadi sangat-sangat menarik. Everyone always talks about the Apple ecosystem. Ekosistem. Makin banyak produk Apple di lingkungan Anda, semakin gampang pula hidup Anda. Ya, akhirnya saya pun masuk ke ekosistem Apple. Sebetulnya saya pengen bahas topik ini dari cukup lama ya teman-teman, cuma karena saya belum mengalaminya sendiri dan saya rasa agak aneh aja kalau saya bahas sesuatu di mana saya pun belum mencobakannya sendiri. Sekarang saya sudah mendapatkan kesempatan tersebut dan maka dari itu menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk bahas seputar teknologi yang cukup istimewa ini, yaitu ekosistem Apple. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya Wahyu. Nggak usah kita panjang lebar, mari kita mulai. Kalau saya tanya kepada para pengguna produk Apple, kenapa mereka memilih untuk menggunakan iPhone, MacBook, atau iPad? Jawabannya tuh nggak jauh-jauh dari satu, mudah digunakan, dua, desain yang simple, dan tiga, karena ekosistemnya. Sebelum kita lanjut, definisi dari kata ekosistem berdasarkan KBBI itu adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Pastinya kita lagi nggak bahas tentang flora dan fauna ya teman-teman, tapi kalau kita boleh ambil konsepnya itu sendiri, itu seperti di mana beragam produk atau teknologi bisa saling berfungsi dalam suatu kesatuan. Tapi kenapa ekosistem Apple yang sering disebut? Padahal kan di luar sana masih banyak banget ekosistem lainnya, seperti Google, Samsung, Xiaomi, dan juga Huawei. Menurut kesatrian saya, inilah daya tariknya Apple. Selain mereka membuat produk yang cukup bagus dan mereka jual secara terpisah, ekosistem inilah yang terus mereka kembangkan dan menjadi nilai utama saat mereka jual ke pasar. Merek lain mungkin lebih fokus untuk menjadi unggulan dalam tipe produk terbaru yang akan mereka rilis. Tapi kalau Apple saya perhatikan belakangan ini mereka lebih memastikan untuk integrasi antara produk-produk Apple lainnya itu bisa berjalan lebih baik lagi dan membuat pengalaman para user atau konsumen seperti saya ini bisa lebih nyaman lagi menggunakan produk-produknya. Salah satu contoh adalah spesifikasi kamera pada iPhone. Kalau ngomongin kualitas kamera pada iPhone itu memang udah cukup bagus ya teman-teman. Tapi kalau kalian gila specs, coba kalian perhatikan. Kamera belakang iPhone itu sampai sekarang masih menggunakan 12 megapiksel pada dasarnya. Dan ini sudah digunakan bertahun-tahun. Sedangkan untuk ponsel-ponsel Android itu banyak banget yang sudah jauh di atas 12 megapiksel bahkan sampai ratusan megapiksel. Memang Apple telah berinovasi dan kembangkan dari sisi softwarenya juga ya teman-teman. Cuma kalau kita ngomongin hardwarenya, mungkin ini mereka masih menggunakan sistem yang sama dari tahun ke tahun. Jika saya ada salah informasi, tolong dikoreksikan di bagian komen ya teman-teman. Kalau berdasarkan kesatrian saya lagi, disinilah perbedaan visi Apple dari merek-merek lainnya. Mungkin sesuai slogan lama mereka ya, yaitu Think Different. Dan ini memang terlihat banget belakangan ini, di mana mereka akhirnya berani untuk merilis atau mengeluarkan chipset sendiri mereka, yaitu M1, dengan tujuan agar kita saling terintegrasi lebih mudah lagi, dan kita semakin nyangkut di ekosistem mereka. Menariknya, salah satu kunci cara kerja ekosistem ini itu berasal dari suatu teknologi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita atau sudah ada dari cukup lama nih teman-teman, yaitu Bluetooth. Sampai sekarang mereka masih mengandalkan teknologi Bluetooth ini, walaupun mereka sudah kembangkan dan mereka sebut juga sebagai Bluetooth Low Energy atau BTLE, tapi pada dasarnya ini adalah teknologi Bluetooth. Teknologi ini udah cukup lama ya teman-teman, mungkin masih ingat ya zaman 2000-an di mana kita masih semua menggunakan ponsel Nokia atau Sony Ericsson atau yang lainnya, dan setiap kali kita pengen transfer musik, foto, atau video, itu kita selalu menggunakan Bluetooth dan rasanya itu udah cepet banget dibandingkan kita menggunakan infrared di mana kita harus saling menempelkan dua ponsel bersamaan biar prosesnya itu berjalan dengan lancar. Atau mungkin teman-teman pernah merasakan betapa menyebalkan koneksi Bluetooth yang bisa dibilang sering banget tidak stabil saat menggunakannya untuk connect ke headset, speaker, mic, atau segala alat yang membutuhkan koneksi Bluetooth ini. Tapi ternyata Apple masih mempercayai teknologi ini. Dari semua produknya, mau itu AirPods, HomePod, iPad, atau Apple Watch, itu semua masih menggunakan Bluetooth untuk saling terintegrasi antara sesama produk lainnya. Contohnya saat kalian beli dan nyalakan device baru Apple, BTLE atau Bluetooth Low Energy ini akan otomatis menyala dan mencari device lama kalian untuk membantu memberi opsi easy setup terhadap device baru kalian.
Setelah kalian setuju untuk setup, kedua device ini akan langsung menyalakan peer-to-peer Wi-Fi untuk mempercepat proses transfer data antara kedua devices itu. Dan tenang untuk teman-teman yang minim kuota, karena proses ini sama sekali tidak memakan kuota. Kenapa? Karena proses ini adalah peer-to-peer atau langsung antara kedua devices itu sendiri, dan memang ini di luar dari provider jaringan telekomunikasi. Jika device Apple kalian sudah saling terhubung, proses transfer data ini pun sudah end-to-end encrypted dengan enkripsi 256-bit AES, dan itu sudah cukup kuat ya teman-teman, dan juga sebagai standar yang udah baik untuk enkripsi saat ini. Kalau saya bahas seputar keamanan, enkripsi, privasi, atau keychain itu mungkin bisa seharian sih. Tapi intinya Apple saat ini memang memperhatikan banget persoalan privasi ataupun keamanan informasi, dan sampai sekarang ini mereka pun menjalankan sesuai standar yang ada. Karena koneksi yang digunakan adalah Bluetooth Low Energy ini sebetulnya juga meningkatkan keamanan ya, di mana jangkauan Bluetooth itu tidak seluas Wi-Fi, dan ini memastikan bahwa kalian itu beneran berada di dekat lokasi semua devices kalian. Kalau ngomongin cara kerja ekosistem ini, yang wajib dibahas juga adalah Apple ID dan iCloud. Di sini semua data kalian akan tersimpan dan bisa diakses menggunakan device Apple lewat iCloud yang terdaftar di Apple ID kalian. Ini sifatnya sama seperti tempat penyimpanan cloud services lainnya seperti Dropbox atau OneDrive atau bahkan Google Drive, tapi ini memang punya Apple sendiri. Kalau layanan ini pastinya membutuhkan internet untuk saling synchronize ya, tapi kalau misalnya devices kalian itu saling berdekatan, proses transfer data itu bisa menggunakan Bluetooth Low Energy. Semua berawal dari produk pertama Apple yang kalian beli. Biasanya nih ya, atau paling umum tuh kita mulai dengan ya sebuah iPhone. Dan kita menggunakannya udah cukup lama, kita pun sudah mulai terbiasa dengan antarmuka atau interface-nya si iPhone ini. Lalu kalian kepikiran, kayaknya enak nih punya suatu device yang layarnya agak lebih besaran dikit, bisa dipakai buat nonton juga lebih nyaman. Dan mungkin yang ada di pikiran kalian itu pertama-tama iPad atau mungkin langsung ke MacBook untuk terus meningkatkan produktivitas kalian saat bekerja atau bermain. Dan kalian pun juga merasa udah nyaman dengan interface atau antarmuka dari iPhone dan percaya bahwa perbedaan dari iPad atau MacBook dan iPhone itu tidak terlalu jauh. Dan setelah kalian membelinya, kalian pun merasakan saat setting integrasi antara kedua devices-nya itu pun cukup mudah. Lalu kalian iseng-iseng buka online marketplace dan sedang mencari sepasang headset biar tidak mengganggu kamar kosan sebelah saat kalian nonton Netflix malam-malam. Dan mungkin yang pertama ada di pikiran kalian adalah AirPods, karena satu, kalian mulai percaya dengan produknya Apple, dan dua, karena memang tidak membutuhkan aplikasi tambahan saat menggunakan AirPods ini. Lalu ya pada akhirnya mungkin kalian beralih ke AirPods ini. Sekarang kalian ingin berolahraga dan ingin juga mengetahui total detak jantung kalian dan juga mengukur total workout kalian saat berolahraga ini. Tapi kalian males banget nih bawa handphone atau iPhone kalian saat melakukan aktivitas tersebut. Dilemanya adalah kalian itu pengen update status kalian juga di sosial media bahwa kalian telah berolahraga. Disinilah kehadirannya Apple Watch yang bisa melengkapi segala kebutuhan kalian itu. Selain fungsi utamanya sebagai jam tangan, banyak fitur lainnya yang bisa kalian gunakan dan pastinya bisa terintegrasi ke iPhone kalian. Semua yang saya sebut sebelumnya itu hanya skenario ya teman-teman, cuma memang banyak yang mengalami hal yang serupa dan terjebaklah mereka di ekosistem Apple ini. Tapi tidak ada salahnya kok kalau kalian memang ingin berada di ekosistem ini, karena keunggulannya pun banyak. Salah satunya adalah aplikasi bawaan yang sudah terintegrasi di semua devices Apple, seperti Notes, Pages, Numbers, Safari, dan lain-lain. Itu kalian tidak perlu install lagi saat kalian menggunakan atau membeli device Apple yang baru, karena itu semua sudah otomatis terinstall dan juga sudah otomatis tersynchronize dan integrated di ekosistem yang sama. Kedua, ada koneksi seperti AirDrop, peer-to-peer Wi-Fi, dan juga Bluetooth Low Energy ini, di mana kalian akan merasakan betapa mudahnya saat kalian mentransfer data dari satu device ke device lainnya. Contohnya, kalau sekarang saya lagi baca sesuatu di Safari lewat iPhone, lalu saya pengen lanjutinnya di MacBook, itu akan muncul di dock bagian bawah MacBook saya bahwa saya sedang membuka sesuatu di Safari menggunakan iPhone. Dan kalau misalnya saya klik lambang itu atau logo Safari tersebut, itu akan mengarahkan saya ke website yang sama seperti yang ada di iPhone. Jadi memang integrasinya itu secepat itu teman-teman. Ketiga, yang membuat ekosistem Apple ini unggul adalah ketika kalian membeli produk Apple lainnya, nilai dari produk tersebut akan ikut meningkat. Maksudnya gimana? Kita coba ambil contoh si Apple Watch. Pada saat kalian beli, mungkin nilainya itu hanya untuk melihat waktu atau mengukur cek detak jantung kalian.
Tapi saat kalian sudah mengintegrasikannya dengan devices Apple lainnya, itu rasanya akan menjadi kebutuhan kalian sehari-hari dan nilainya itu akan terus meningkat. Apalagi jika sudah terintegrasi dengan iPhone, iPad, atau MacBook kalian. Kontinuitas dan bagaimana produk-produk Apple ini bisa saling bekerja sama dengan baik, disitulah menjadi keunggulan ekosistem Apple ini. Di mana ada keunggulan, pastinya ada kekurangan. Kekurangan pertama ekosistem Apple ini adalah, kalinya kalian masuk ke akuarium ini, kalian akan merasa bahwa ekosistem ini adalah yang terbaik. Karena memang nyaman banget sih, dan ini akan membuat kalian makin sulit untuk pindah. Kenapa? Karena iCloud, di mana semua data kalian itu sudah tersimpan di dalam sistem iCloud ini. Dan untuk bisa mengaksesnya, kalian membutuhkan device Apple. Bisa sih kalian pindahin, cuma itu akan membutuhkan usaha yang lebih aja. Karena kalau misalnya data kalian tuh udah cukup banyak di iCloud ini, dan kalian ngeliatnya aja udah malas atau pusing, apalagi untuk mindahin ya teman-teman. Itu pasti kalian akan, mikir 3 kali lagi dan makin nyangkut sih kalian di ekosistem Apple ini. Kedua, dari sisi harga, produk Apple memang terkenal dengan harga yang cukup premium ya teman-teman, dan memang sekalinya kita beli produk Apple itu rasanya udah mahal banget deh. Tapi kalau kalian mau beli yang second atau produk yang bukan terbarunya, itu menurut saya udah cukup terjangkau ya teman-teman. Apalagi dengan kehadiran si iPhone SE atau iPad Air ataupun iPad yang masih ada tombolnya tuh teman-teman. Menurut saya itu harganya udah cukup terjangkau sih, dan dengan harga-harga yang terjangkau itu, kalian pun bisa menikmati ekosistem Apple ini. Dan ketiga, menurut saya akuarium atau ekosistem ini itu sangat eksklusif. Sampai sekarang saya pun masih 100% belum pindah ke Apple Ecosystem. Kenapa? Karena balik lagi ke iCloud dan WhatsApp. Iya, karena sebelumnya saya menggunakan Android dan data backup saya untuk WhatsApp itu tersimpan di Google Drive dan memang hanya bisa diakses lewat WhatsApp saja, tidak bisa langsung lewat Google Drive-nya sendiri. Sedangkan untuk di iOS atau di iPhone, itu data backup untuk WhatsApp itu menggunakan iCloud, dan kita tuh tidak bisa saling ekspor atau import antara kedua OS ini, baik itu dari Android ke iPhone atau sebaliknya, dan ini sangat menyebalkan. Saya sudah sempat baca-baca juga sih di internet kalau memang transfer data antara iPhone dan Android untuk khusus WhatsApp ini itu membutuhkan aplikasi dari pihak ketiga lagi, dan itu pun harus bayar. Di sini saya makin kecewa dan kesel, dan pada akhirnya saya memutuskan ya udah deh, saya akan stay di dua ekosistem ini. Jika kalian bukan penggemar Apple dan menanyakan apakah ada ekosistem lainnya di luar sana selain Apple, jawabannya itu pasti ada. Kalau kalian punya akun Gmail atau akun YouTube contohnya, itu kalian sudah bisa merasakan ekosistemnya si Google, di mana kalian itu otomatis akan mendapatkan Google Drive, di mana kalian bisa menyimpan file, dan juga kalian bisa langsung bekerja menggunakan Google Docs, Sheets, Slides, dan lain-lain, itu semua secara gratis. Kalau kalian pengguna Android, saat kalian menyalakan handphone pun, kalian akan diminta akun Google, dan di situ pun kalian juga akan otomatis terintegrasi dengan Google kalian. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin produknya Google sendiri, itu kayaknya kalau di Indonesia itu masih sangat terbatas ya teman-teman. Semenjak lineup Nexus berubah menjadi Google Pixel, saya rasa itu produk Google belum pernah secara resmi masuk ke Indonesia. Tapi malah mereka tuh merilis produk lainnya, yaitu Android One. Di mana produser handphonenya itu sempat berganti-ganti, dimulai dari Everchoice, Mito, Xiaomi, dan sampai sekarang di Nokia. Memang sama saja sih kalau kalian beli ponsel Android, itu pun kalian akan bisa terhubung dengan Google Ecosystem karena kalian sudah memasukin akun Google kalian. Tapi menurut saya rasanya tuh kurang eksklusif aja sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita membeli ponsel Android dengan merek Xiaomi atau Samsung, kita pasti akan mendapatkan aplikasi-aplikasi bawaan dari merek-merek tersebut, dan itu akan mengakibatkan atau merasa penuh aja handphone kalian. Sedangkan kalau kita beli Google Pixel atau Android One, itu stok Android di mana sifatnya itu bersih, kosongan, dan memang hanya aplikasi-aplikasi dari Google saja yang sudah pre-install. Kalau ngomongin produk dan ekosistem, sekarang Xiaomi pun sudah mengeluarkan home appliances atau alat-alat rumah tangga di mana produknya itu semua bisa saling terintegrasi antar produk Xiaomi lainnya. Dari lampu, pintu, sampai TV, itu Xiaomi sudah ada produknya. Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah yang isinya produk-produk Xiaomi, itu saya rasa udah possible banget atau udah bisa banget dilaksanakan. Dan memang kalau saya perhatikan, Xiaomi ini mengarahkan visinya ke IoT ya, atau Internet of Things, di mana segala keperluan hidup atau kebutuhan sehari-hari itu bisa saling terhubung lewat internet.
Kalau saya simpulkan, ekosistem Apple ini adalah mahakaryanya si Apple itu sendiri, di mana mereka bisa memikat dan membujuk para usernya untuk terus-menerus membeli produk Apple. Dan di mana mereka terus memastikan bahwa integrasi antara semua Apple devices ini bisa berjalan dengan baik dan terus memberikan experience yang nyaman bagi para usernya. Saya sendiri sudah menggunakan produk Apple dari cukup lama. Produk pertama saya adalah iPod Video 30GB, di mana saat itu kalau saya ingin transfer musik, video, atau file lainnya, itu saya harus menggunakan iTunes untuk bisa melakukan proses tersebut. Kecuali kalau kalian format itu iPod. Tapi balik lagi, di sini mereka sudah mulai mengunci kita pada ekosistemnya sendiri, itu pun udah dari dulu kala, dan maka dari itu ini bukan rahasia umum lagi. Dan kalau boleh jujur ya, memang saya menggunakan iPod itu cukup lama, dan rasanya pun nyaman dan memang awet banget sampai kurang lebih 10 tahun, hingga akhirnya beliau minta untuk istirahat. Sayangnya waktu itu ekosistem Apple belum secanggih sekarang ya, dan maka dari itu saya pun belum bisa merasakan kenikmatannya untuk berintegrasi antara produk-produk Apple lainnya. Tapi dengan berkembangnya waktu dan adanya chipset sendiri dari Apple, dari A, H, dan M itu sendiri, itu semua mereka buat demi kenyamanan user dan pastinya untuk bisnis. Perlu diingatkan kembali bahwa banyak ekosistem lainnya yang ada di luar sana, seperti ekosistem Google, Xiaomi, Microsoft, dan lain-lain. Dan semua itu balik lagi ke selera dan juga budget teman-teman. Karena adanya sebuah ekosistem ini adalah untuk meningkatkan terus produktivitas kalian saat bekerja ataupun melakukan aktivitas sehari-hari, dan bukan untuk mengorek isi dompet kalian ataupun untuk gaya. Boleh setuju, boleh tidak, karena semua itu balik lagi ke pilihan kalian. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya sampai detik ini juga. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk di like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.